Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Da Ambiar, berjumpa kembali dengan Mas Idris, masih dengan pembahasan jilid 1 terjemah Akhlakul Banin, karya dari Al Ustadz Umar Baraja. Marilah kita melanjutkan episode sekarang. Insya Allah saya akan membacakan 20 bab ke-20, bab ke-21 dan bab ke-22. Insya Allah. Perhatikan baik-baik ya anak-anakku semuanya dan pemirsa Da Ambiar lainnya. Tetap semangat ya. Semoga kita selalu bahagia, sehat, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, bab ke-20. Mustafa dan kerabatnya Yahya. Mustafa adalah seorang anak yang kaya, tetapi ia rendah hati dan sopan santun. Tuh, kaya itu juga harus memiliki sopan santun. Ia tidak sombong kepada siapapun dan ia suka membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama sekali jika mereka dari kerabatnya. Pada suatu hari, Mustafa melihat seorang kerabatnya, Yahya, putra pamannya, memakai baju robek. Maka hatinya merasa iba atau kasihan, dan ia pun cepat-cepat pergi ke rumahnya dan mengambilkan baju baru. Kemudian ia memberikan kepada Yahya dan berkata, "Silahkan wahai anak pamanku tercinta, terimalah dariku hadiah ini." Yahya menerimanya dan kedua matanya penuh air mata karena gembira dan senang, serta berterima kasih banyak kepadanya atas kebaikannya. Ketika ayah Mustafa mengetahui cerita ini, ia pun sangat gembira atas bantuannya kepada kerabatnya itu dan memujinya atas kebaikannya, baik budi pekertinya. Alhamdulillah. Kita harus saling berbagi. Kalau kita jadi orang kaya, tidak boleh sombong, tidak boleh pelit, harus royal, harus loman kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Bab ke-21. Sopan santun anak terhadap pelayannya, terhadap asisten rumah tangganya, terhadap pembantunya. Ada caranya sopan santunnya. Yang pertama, pelayanmu lah yang bekerja di rumahmu dan mengaturkan perabotannya serta membersihkan halamannya dan menyapu lantainya. Ayahmu menyuruhnya dalam kebutuhan-kebutuhannya. Begitu pula pelayan perempuanmu, dialah yang memasak makananmu dan mencucikan pakaian-pakaianmu, membantu ibumu dalam pekerjaan-pekerjaan dan pergi ke pasar setiap hari. Maka wajiblah engkau menggunakan akhlak yang baik terhadap pelayan laki-laki dan pelayan perempuan. Apabila engkau menyuruh sesuatu kepada salah seorang dari mereka, maka berbicaralah padanya dengan lemah lembut dan janganlah mengganggunya atau bersikap sombong terhadapnya. Apabila ia bersalah, janganlah engkau membentaknya, tetapi ingatlah dia atas kesalahannya dengan lemah lembut dan memaafkan dia. Apabila engkau bersalah, maka katakanlah yang sebenarnya dan janganlah menghubungkan kesalahan itu kepada pelayan. Apabila engkau memanggilnya dan ia tidak menjawab dengan segera, maka janganlah marah kepadanya, karena mungkin saja ia tidak mendengar suaramu. Begitu pula jika engkau menyuruhnya untuk melakukan sesuatu lalu ia berlambat-lambat, maka jangan terburu-buru menegurnya, mungkin saja ia berhalangan. Waspadalah, jangan memukulnya atau memakinya atau meludahi wajahnya. Tidaklah seorang melakukan hal itu
kecuali anak yang buruk akhlaknya dan akan dibenci oleh semua orang. Sama pembantu, sama pelayan saja kita harus sopan santun, dijaga. Janganlah duduk bersama pelayan atau pembantu atau asisten rumah tangga, dan jangan pula berbicara kepadanya kecuali seperlunya saja. Janganlah engkau bergurau bersamanya agar ia tidak berani kepadamu atau engkau mendengar perkataan yang tidak pantas darinya. Jadi jangan terlalu dekat dengan pembantu. Biasa-biasa saja, seperlunya, takutnya melunjak. Ya, seperti itu. Bab yang ke-22. Anak yang suka mengganggu. Salah seorang kaya mempunyai anak yang buruk kelakuannya. Ia suka membanggakan dirinya, gemar mengganggu orang lain, terutama pelayannya, pembantunya sering diganggu. Ayahnya sering menasihatinya, tetapi ia tidak mau mendengarkan nasihatnya. Pada suatu hari, ayahnya berkata kepadanya, "Dengarkanlah wahai anakku, sebagaimana engkau tidak suka diganggu orang lain, maka janganlah engkau mengganggu orang lain, karena mengganggu orang lain adalah kelakuan yang sangat buruk dan menunjukkan pendidikan yang buruk. Hati-hatilah agar tidak menghina para pelayan, tidak bersikap sombong terhadap mereka semua. Mereka adalah manusia seperti kita dan mempunyai perasaan seperti perasaan kita juga. Kita harus benar-benar memiliki sopan santun terhadap pelayan dan kepada siapapun, walaupun di bawah kita." Ketika anak itu mendengar nasihat ayahnya, pada kali ini ia pun sangat terkesan dan bertobat atas kebiasaannya yang buruk. Alhamdulillah, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadilah ia anak yang baik akhlaknya, kasihan kepada para pelayannya, serta tidak mengganggu mereka. Alhamdulillah, semua itu kalau kita berikan dengan ikhlas, selalu menasehati, selalu mendengarkan nasihat dengan baik, insya Allah kelakuan yang buruk bisa dirubah menjadi kelakuan yang baik. Maka dari itu dengarkanlah nasihat-nasihat yang baik agar kita bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Ingat, kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.